Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti tidak asing lagi jika mendengar kata PKI. Sekelompok orang yang membantai habis-habisan tokoh masyarakat, santri, ulama, dan perwira negara kala itu. Membahas PKI pasti akan menyinggung sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Tokoh yang disejajarkan dengan Hokage pertama ini memang erat kaitannya dengan perkembangan PKI di Indonesia. Berikut ulasannya. PKI memang tidak tahu diri. Saat Indonesia sedang berperang dengan penjajah Belanda dan sekutu, mereka tetap mengganggu, termasuk saat agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta 19 Desember 1948. Parahnya, Presiden Soekarno, pria yang selalu mengagungkan diri sebagai sosok nasionalis, tetap membiarkan PKI hidup dan tumbuh di tanah para aulia. Sehingga tahun 1949 dilakukan rekonstruksi PKI dan tetap berkembang hingga tahun 1965. Kemudian di tahun yang sama DN Aidit memimpin PKI sebagai partai nasionalis yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno. Sikap PKI itu disukai Soekarno. Lalu Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan untuk membantu DN Aidit membangun kembali PKI. Selang beberapa tahun lamanya, tepatnya di tahun 1955, PKI ikut pemilu pertama di Indonesia dan berhasil menjadi partai besar setelah Masyumi, PNI, dan NU. Melihat PKI semakin besar dan sangat membahayakan kelangsungan ideologi Pancasila, maka pada tanggal 8–11 September 1957, tokoh Islam menggelar Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan. Hasilnya, para ulama mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya. Namun anehnya, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1958, kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti-PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi serta pemberontakan terhadap Soekarno. Soekarno pun marah dan menuduh Masyumi terlibat, karena Masyumi merupakan musuh besar PKI. Pada tanggal 15 Februari 1958, para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Hal itu membuat PKI makin besar kepala. Tahun 1960, Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang didukung penuh oleh PNI, NU, dan PKI. Dengan demikian PKI kembali dilembagakan sebagai bagian dari pemerintah RI. Tanggal 17 Agustus 1960, atas desakan dan tekanan PKI, terbitlah keputusan Presiden RI nomor 200 tentang pembubaran Masyumi dengan dalih tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan PRRI, padahal hanya karena anti Nasakom. Media tahun 1960, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa PKI semakin kuat dengan keanggotaan mencapai 2 juta orang. Dan di bulan Maret 1962, PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno. DN Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Penasehat. Jadi itulah fakta keterkaitan PKI dengan Soekarno. Memang di awal-awal sebelum kemerdekaan, Insinyur Soekarno sangat dekat dengan ulama. Bahkan sempat menjadi murid Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah kemerdekaan diraih, Bung Karno mulai menjauhi ulama dan malah mendekat kepada PKI.